Seorang bocah bernama Ali berlari dengan sisa tenaga terakhirnya dan sepatu yang sudah tak layak. Ali sebenarnya hanya mengincar posisi ketiga, namun karena perjuangannya yang terlalu keras untuk bangkit setelah dicurangi dan terjatuh, ia justru melintasi garis finish di urutan pertama. Bayangkan memenangkan sebuah perlombaan besar namun menangis terseduh karena menjadi juara pertama adalah kegagalan terburuk dalam hidupmu. Kok bisa ya? Diceritakan sebelumnya, langit Teheran sore itu tak ubahnya kanvas yang memudar, kusam dan abu-abu, seolah semesta sedang meminjam beban yang menggelayut di pundak kecil Ali. Di sebuah sudut kota yang bising, bocah itu berdiri dengan nafas tertahan di depan sebuah kios sol sepatu. Di tangannya ada sepasang sepatu merah muda milik adiknya Zahra yang baru saja selesai diperbaiki. Sepatu itu bukan sekedar alas kaki, itu adalah satu-satunya harga diri yang tersisa dari kemiskinan mereka yang mencekik. Namun, takdir seringkali memiliki selera humor yang getir. Hanya karena satu perhentian singkat untuk membeli sayuran demi ibunya yang sakit, bencana itu datang tanpa suara. Seorang pemulung yang hanya melihat dunia melalui tumpukan barang bekas membawa pergi sepatu itu. Dalam hitungan detik, dunia Ali runtuh. Ia menggeledah setiap sudut, membongkar tumpukan kardus dengan jemari yang gemetar. Namun yang ia temukan hanyalah kekosongan. Di rumah mereka yang harusnya masuk program bedah rumah, sebuah bangunan tua dengan dinding-dinding yang retak menyerupai garis nasib yang tak menentu, dan kesunyian terasa lebih menyesakkan daripada suara pertengkaran. Ayah Ali sedang sibuk mecah gula batu milik orang lain, begitu hati-hati karena setiap butir gula itu adalah amanah. Ironisnya, di tengah tumpukan gula yang manis, hidup mereka begitu pahit. Perut mereka keroncongan dan sewa rumah sudah nunggak 5 bulan. Di sudut ruangan yang remang, Ali mendekati Zahra. Dengan suara yang nyaris hilang, ia membisikkan kebenaran yang menyakitkan. Tangis Zahra pecah, namun tanpa suara. Sebuah tangis khas anak-anak miskin yang tahu bahwa air mata tidak akan mengubah keadaan. Di atas selembar kertas kusam, mereka menuliskan kesepakatan rahasia dalam diam. Mereka akan berbagi sepasang sepatu kets tua milik Ali. Sebuah janji yang lahir bukan dari pilihan, melainkan dari cinta yang dipaksa dewasa oleh keadaan. Penasaran? Lanjut next part ya guys. Kini, setiap fajar bukan lagi awal dari hari yang baru, melainkan awal dari perlombaan melawan waktu. Zahra berangkat lebih awal, kakinya yang kecil tenggelam dalam sepatu kets Ali yang kebesaran. Ia berlari menyusuri gang-gang sempit, mengejar waktu agar bisa segera kembali ke persimpangan jalan untuk bertukar sepatu dengan kakaknya. Pernah suatu ketika, semesta kembali menguji mereka. Sepatu itu terlepas, jatuh, dan hanyut dalam selokan yang deras. Zahra berdiri di tepian parit, menatap satu-satunya harapan mereka menjauh terbawa arus air yang kotor. Dunianya seakan ikut hanyut. Beruntung, seorang pejalan kaki membantunya. Namun, waktu tak bisa menunggu. Ali sampai di sekolah dengan napas yang habis dan kaki yang basah, hanya untuk disambut kemarahan kepala sekolah. Ali hanya menunduk, menerima setiap cacian sebagai rahasia yang ia kunci rapat di dalam dadanya. Suatu hari, secercah cahaya muncul. Ali membantu ayahnya bekerja sebagai tukang kebun di kawasan elit. Di sana ia melihat sisi dunia yang berbeda, rumah-rumah yang menyerupai istana dan taman yang begitu hijau. Untuk sejenak, mereka merasa kaya. Upah yang mereka terima hari itu cukup besar, cukup untuk mengakhiri penderitaan Zahra dengan sepasang sepatu baru. Namun, dalam perjalanan pulang, rem sepeda mereka blong. Kecelakaan itu tidak hanya melukai tubuh mereka, tapi juga menghancurkan harapan yang baru saja mekar. Kepedihan Ali semakin dalam saat Zahra menemukan sepatunya yang hilang ternyata dipakai oleh seorang teman sekolahnya, Roya. Namun, saat mereka berniat melabrak, langkah mereka terhenti oleh sebuah pemandangan yang menyayat.
Ayah Roya ternyata seorang pedagang asongan yang buta. Di sana, di bawah langit yang sama, Ali dan Zahra menyadari bahwa ada kemalangan yang lebih sunyi dari milik mereka. Mereka pulang dengan tangan hampa, namun dengan hati yang lebih luas dari sebelumnya. Merinding gak tuh? Lanjut next part ya guys. Kesempatan terakhir datang dalam bentuk selebaran kusam, lomba lari maraton tingkat provinsi. Bagi pelari lain, ini adalah panggung prestasi. Namun bagi Ali, ini adalah medan pertempuran untuk menebus dosanya. Matanya tertuju pada satu hal di daftar hadiah. Juara ketiga akan mendapatkan sepasang sepatu olahraga. Aku tidak butuh juara 1, Pak. Aku hanya ingin juara 3. Pintanya pada sang guru dengan mata yang berkaca-kaca. Di garis start, Ali berdiri di antara anak-anak dengan perlengkapan mewah dan sepatu bermerek. Ia hanya memiliki sepasang sepatu kets yang nyaris hancur dan sebuah janji pada adiknya. Zahra, tunggu aku akan membawakan sepatu itu. Peluit berbunyi. Ali berlari melampaui batas fisiknya. Paru-parunya terasa terbakar, kakinya terinjak dan ia bahkan sempat tersungkur karena dicurangi pelari lain. Namun setiap kali ia jatuh, wajah Zahra yang berlari di gang sempit muncul sebagai kekuatan. Di putaran terakhir, Ali berada di posisi ketiga, sempurna. Namun persaingan menjadi liar. Pelari lain mendorongnya, memaksanya untuk memacu sisa napasnya. Dalam kekacauan garis finish, Ali melesat. Saat ia membuka mata, sorak-sorai membahana. Kamera menyorot wajahnya. Ia menjadi juara pertama. Namun di saat semua orang bersorak merayakan kemenangannya, Ali justru jatuh terduduk dan menangis terseduh-seduh. Dunia melihat seorang pahlawan, namun Ali hanya melihat seorang kakak yang gagal. Ia menangis karena ia memenangkan medali, tapi kehilangan sepatu untuk adiknya. Film ini ditutup dengan kesunyian yang magis. Ali pulang ke rumah, duduk di tepi kolam kecil dengan kaki yang lecet, berdarah dan melepuh. Ia merendam kakinya yang hancur ke dalam air. Ikan-ikan merah kecil datang mengerumuni luka-lukanya, seolah mencoba mengobati pedih yang tak kasat mata. Tanpa Ali ketahui, di sudut jalan yang lain, ayahnya sedang mengayuh sepeda menuju ke rumah, membawa kantong plastik berisi 2 pasang sepatu baru. Sebuah akhir yang membuktikan bahwa meski dunia seringkali tidak adil, kasih sayang akan selalu menemukan jalannya untuk pulang. Sampai jumpa di film berikutnya guys.